Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Isma Nabil Hasna dengan NIM 2092 50107 dari kelas AB5. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Analisis Penerapan PPh Bidang UMKM pada Usaha Pesan Online berdasarkan perhitungan omset. Nah, pada penelitian ini membahas bagaimana penerapan pajak UMKM pada bisnis fashion online, cara menghitungnya, cara menghitung pajaknya berdasarkan omset, serta bagaimana risiko dan strategi agar pelaku usaha dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik. Nah, latar belakangnya, perkembangan teknologi digital membuat jumlah UMKM yang berjualan secara online terus meningkat. Saat ini jutaan pelaku usaha memanfaatkan marketplace seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, hingga media sosial maupun sebagai sarana penjualan. Namun, di balik perkembangan tersebut masih terdapat berbagai kendala dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Salah satunya karena transaksi berasal dari banyak platform sehingga pencatatan omset menjadi lebih sulit. Selain itu, adanya perubahan regulasi membuat si pelaku usaha harus lebih memahami aturan yang berlaku. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mengidentifikasi dan menghitung PPh final UMKM berdasarkan omset. Kedua, apa saja risiko ketidakpatuhan perpajakan yang mungkin terjadi. Ketiga, strategi apa yang diterapkan agar pelaku usaha lebih patuh terhadap kewajiban perpajakan. Dan penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus deskriptif dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Data yang digunakan berasal dari berbagai sumber resmi seperti Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, PP Nomor 55 Tahun 2022, PP Nomor 20 Tahun 2026, Publikasi Direktorat Jenderal Pajak, Ortak serta jurnal ilmiah. Dan teknik analisis dilakukan melalui analisis dokumen, simulasi perhitungan pajak, dan analisis terhadap risiko yang muncul akibat perubahan kebijakan perpajakan. Nah, studi kasus yang digunakan adalah usaha Gria Busana Alia, yaitu usaha mikro yang bergerak di bidang busana muslim dan hijab. Usaha ini menjual produk melalui berbagai platform seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan Instagram dengan sistem affiliate serta make to order. Omset usaha ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yaitu sebesar 1,85 miliar pada tahun 2023, kemudian 2,4 miliar rupiah pada tahun 2024, dan diproyeksikan menjadi 3,11 miliar pada tahun 2025. Karena omset masih di bawah batas 4,8 miliar. Usaha ini masih memenuhi syarat untuk menggunakan skema PPh final UMKM. Identifikasi kewajiban perpajakan. Pelaku usaha memiliki kewajiban perpajakan. Pertama, menyetor PPh final sebesar 0,5% dari omset bruto setiap bulan dengan batas waktu pembayaran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Kedua, melaporkan SPT tahunan menggunakan formulir 1770 dengan menampilkan rekap omset dan bukti pembayaran pajak. Selain itu, selama omset masih di bawah 4,8 miliar, pelaku usaha belum wajib menjadi pengusaha kena pajak atau PKP. Namun, apabila diperlukan, pelaku usaha tetap dapat mengajukan diri sebagai PKP secara sukarela. Dan sekarang berikut analisis dan perhitungan pajaknya. Bisa kita lihat pada tabel di bulan Januari dan Februari, omset kumulatif baru mencapai 420 juta rupiah, sehingga pajaknya masih nol karena di bawah batas 500 juta. Batas tersebut baru melewati di bulan Maret dengan omset kumulatif 670 juta. Dasar pengenaan pajak bulan Maret hanya dihitung dari selisih kelebihannya, yaitu 170 juta rupiah. Penghasilannya pajaknya 850 ribu rupiah. Setelah ditotal hingga Desember, dari omset 3,11 miliar,
Total PPh yang wajib dibayar adalah Rp13.050.000. Ini berarti tarif efektif pernya hanya 0,42%. Membuktikan insentif pemerintah sangat meringankan beban fiskal UMKM. Ini adalah perkembangan regulasi mengenai PPh final UMKM. Tarif pajaknya kan tetap sebesar 0,5% dari omset bruto sejak tahun 2018. Kemudian melalui PP nomor 55 tahun 2022 diperkenalkan fasilitas pembebasan omset sebesar Rp500 juta dan fasilitas tersebut tetap dipertahankan dalam PP nomor 20 tahun 2026. Selain itu, PP nomor 20 tahun 2026 memperjelas bahwa beberapa profesi digital seperti influencer dan konten kreator enggak lagi termasuk dalam ruang lingkup PPh final UMKM. Perubahan ini bertujuan agar penerapan pajak menjadi lebih tepat sasaran. Penelitian ini terdapat 5 risiko utama yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan perpajakan. Pertama adalah kesulitan merekonsiliasi penjualan dari berbagai platform sehingga omset dilaporkan bisa tidak sesuai. Kedua, kesalahan dalam menghitung dasar pengenaan pajak karena masih banyak pelaku usaha yang menggunakan omset bersih padahal aturan menggunakan omset bruto. Dan ketiga, adanya keterlambatan pembayaran maupun pelaporan dapat menimbulkan sanksi administrasi. Keempat, adanya pencampuran pendapatan dari penjualan produk dengan pendapatan jasa seperti endorsement sehingga klasifikasi pajaknya menjadi keliru. Terakhir adalah ketika omset telah mencapai 4,8 miliar, pelaku usaha harus beralih ke sistem pembukaan reguler dan memenuhi kewajiban sebagai PKP apabila memenuhi syarat. Nah, untuk mengurangi risiko tersebut, terdapat beberapa strategi yang bisa diterapkan. Pertama, menggunakan sistem pencatatan digital yang terintegrasi dengan marketplace agar seluruh transaksi tercatat secara otomatis. Dan kedua, memisahkan rekening maupun pembukuan antara pendapatan usaha dan pendapatan lain seperti promosi atau endorsement. Dan ketiga, memanfaatkan layanan DJP online maupun Koretak agar pembayaran dan pelaporan pajak menjadi lebih mudah. Dan keempat, melakukan konsultasi dengan konsultan pajak atau tenaga profesional ketika omset mulai mendekati Rp4,8 miliar. Dan yang terakhir, meningkatkan pemahaman terhadap perubahan regulasi melalui sosialisasi maupun pelatihan perpajakan. Nah, sebagai kesimpulan ini, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan PPh final UMKM dengan tarif 0,5% memberikan manfaat yang nyata bagi pelaku usaha, terutama adanya fasilitas pembebasan omset sebesar Rp500 juta. Pada studi kasus Gria Busna Alia, fasilitas tersebut membuat tarif efektif yang dibayar hanya sekitar 4,2%, sehingga beban pajak menjadi lebih ringan. Namun, kemudahan tersebut harus diimbangi dengan pencatatan transaksi yang rapi dan pemahaman terhadap perubahan regulasi agar nggak jadi kesalahan saat pelaporan. Oleh karena itu si penulis merekomendasikan agar pelaku usaha menggunakan sistem pencatatan digital. Direktorat Jenderal Pajak harus meningkatkan edukasi pada UMKM dan penelitian ini selanjutnya dapat menggunakan data dari pelaku usaha secara langsung agar hasilnya semakin akurat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata yang kurang atau selebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.